Baiklah, kita lanjutkan. Kita masuk ke energi potensial gravitasi ya. Energi potensial gravitasi adalah energi yang tersimpan dalam benda karena benda berada dalam pengaruh gravitasi. Jadi bisa kalian bayangkan kalau saya punya benda tadi yang ada pengaruh gravitasi atau berada di dalam medan gravitasi, katakanlah semacam itu, maka benda tadi akan punya energi potensial gravitasi. Ya, energi potensial gravitasi. Jadi bisa dibayangkan kalau saya punya sebuah titik yang masanya M besar, kemudian titik M kecil yang jaraknya adalah R satu dengan yang lain, yang ini M besar, yang ini M kecil begitu ya. Jaraknya adalah R antara keduanya ini. Maka energi potensial gravitasi dari sistem dua massa itu dituliskan dengan U, atau energi potensial ini sama dengan minus G kali M besar M kecil per R. Ya, jadi kita bisa mendapatkan energi potensialnya. Bisa kalian bayangkan energi potensial ini berarti akan semakin besar kalau massa yang dari kedua benda tadi juga membesar, dan akan semakin kecil kalau jaraknya menjadi lebih besar. Oke. Nah, kemudian kalau saya punya tiga massa, misalkan M1, M2, dan M3, maka dengan jarak masing-masing tertulis di sini, maka saya bisa mendapatkan energi potensial gravitasi itu bisa dihitung untuk satu massa terhadap dua massa yang lain. Jadi M1, M2, dan M3. Pada sistem banyak benda, energi potensial gravitasi total adalah jumlahan aljabar energi potensial dari masing-masing pasangan benda. Jadi antara M1, M2 ini berapa, M1, M3 berapa, M2, M3 berapa. Ya, jadi dijumlahkan saja dengan penjumlahan aljabar semacam ini. Oke. Kemudian energi potensial gravitasi itu bisa terhubung dengan gaya gravitasi. Ini bisa dihubungkan dengan persamaan yang pertama ini jika hanya bergantung pada arah radial saja, atau kita bisa menganggap bumi begitu ya dalam satu titik massa, maka F itu sama dengan minus dari perubahan potensial pada fungsi jaraknya pada arah R ya, pada arah R saja. Jadi kalau kita punya sistem koordinat bola yang jarak hanya fungsi R saja kemanapun, itu pokoknya R dari suatu titik ya, titik pusat, maka gayanya sama dengan minus du per dr pada arah R ini. Nah, lalu tapi dalam koordinat kartesian tentu saja karena R tadi itu komposisi dari X, Y, dan Z ya, maka bisa dituliskan menjadi semacam ini. Jadi F itu sama dengan komponen-komponennya ya, jumlahan komponen-komponennya, atau du per dx, du per dy, du per dz yang dijumlahkan secara vektor. Oke ya. Kemudian dengan nilai do per dx ini, do per do x itu katakanlah ya, itu merupakan turunan parsial terhadap x. Oke. Jadi ini hubungan antara energi potensial gravitasi dengan gaya gravitasi. Nah, kemudian kita tinjau lagi energi potensial gravitasi dalam kacamata yang lebih luas lagi. Ditinjau suatu benda yang masanya M yang dibawa dari dekat bumi pada jarak R dari pusat bumi secara vertikal hingga ke tak berhingga. Ya, jadi dari M itu berada di dekat bumi yang jaraknya R ke titik tak berhingga. Ya. Maka usaha yang dilakukan untuk membawa benda tadi menjadi ke titik yang tak berhingga itu sama dengan F ya, W ya, ditujukan dengan W itu sama dengan F dr, integral of F dr. Jadi jumlahan semua usaha itu kan F dikalikan jarak ya, diintegralkan terhadap R ya, terhadap jaraknya. Tentu saja R-nya adalah mulai dari R dari permukaan bumi sampai ke tak berhingga. Nah, di sini di F tadi bisa diturunkan Gm per M ini ya. Sehingga kita akan mendapatkan W itu sama dengan Gmm per R atau minus U ya, sebagai pada titik pada jarak R.
Ya, jadi usahanya itu sama dengan minus U. Ya, minus energi potensial di di permukaan bumi. Sehingga potensial gravitasi U R dapat dipahami sebagai usaha untuk membawa benda dari tak beringa ke titik sejauh R dari sumber gravitasi. Untuk membawa benda dari titik A ke G, contohnya gambar di sini ini, A ke G, walaupun lokasi lintasannya semacam ini, maka bisa tetap langsung dihitung saja jarak A terhadap Earth di sini dan jarak G terhadap Earth. Ya, jadi W di sini yang tidak bergantung pada lintasan. Tidak bergantung pada lintasan, hanya bergantung pada posisi awal dan akhir saja. Nah, kemudian kalau digabungkan dengan teorema usaha dan energi kinetik, ya, W itu usaha sama dengan sigma energi kinetik sama dengan EKG dikurangi EK di A. Energi kinetik di G dengan energi kinetik di A. Oke ya. Nah, kemudian akan diperoleh konservasi energi mekanik ya berupa EK ditambah U. Ya. Jadi EK di G ditambah nambah U di G sama dengan EK di A ditambah U di A. Yang ini adalah konstan. Ya, kira-kira semacam ini. Ini hanya berbicara masalah energi atau total energi ya yang terjadi pada yang diturunkan dalam kacamata potensial gravitasi. Energi potensial di dekat permukaan bumi. Jika R menyatakan radius bumi, maka benda bermasa M yang diletakkan setinggi H dari permukaan bumi memiliki energi potensial sebesar U R per H. Ya. Jadi kita bisa bayangkan benda tadi terletak setinggi H dari permukaan bumi sama dengan minus G M kecil per R plus H. Ya. Sama dengan minus G M besar M kecil per R dikalikan 1 plus H per R pangkat minus 1. Ini hanya variasi untuk mengeluarkan R plus H di bawah ini ya. Oke, jadi akan didapatkan setara dengan minus GM M besar M kecil per R 1 minus H per R. Ya. Karena ini pangkat minus ini pendekatan 1 plus H per R pangkat minus 1 ini setara dengan semacam ini. Ya. Sehingga beda potensialnya terhadap bumi, permukaan bumi itu berarti dikurangi saja ya. Jadi U di ketinggian H dikurangi U di permukaan bumi. Ya, jadi ini dikurangi dengan U di permukaan bumi tadi kan ya tetap Gm ya, sehingga akan dapatkan Gm M kecil H per R kuadrat atau MA kali H. Nah, jadi sehingga beda potensial yang didapatkan dari dua titik di ketinggian H dan di permukaan bumi itu sama dengan MA dikalikan H. Dengan A tadi menyatakan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Oke, jadi beda potensialnya difungsikan semacam ini ya. MGH. Ya, jadi MGH atau besarnya energi potensial dari benda pada ketinggian H di permukaan bumi sama dengan MGH. Karena G ini dihitung di permukaan bumi, di permukaan bumi. Nah, sehingga semakin tinggi benda, maka akan memiliki energi potensial yang semakin besar. Ya, energi potensial yang semakin besar. Atau beda potensialnya semakin besar. Ya. Oke, kemudian kita menghitung energi potensial gravitasi yang terkait dengan escape velocity seperti saya sampaikan tadi. Bagaimana cara kita mendapatkan escape velocity kalau kita pengen keluar dari orbit bumi ya? Escape velocity itu ditinjau suatu benda bermasa M kecil yang dilemparkan dengan kecepatan V. Maka diperlukan kecepatan minimum V0 agar dapat lepas dari gravitasi bumi. Ya, dianggap bumi bulat dengan jari-jari adalah R. Untuk menyelesaikan hal ini, diset titik awal permukaan bumi dan titik akhir di tak beringa.
maka konservasi energi mekanik akan menghasilkan semacam ini. Jadi yang di permukaan bumi dan di tak hingga. EK tambah U itu sama dengan 0. Ya, karena di tak berhingga akan sama dengan 0 ya. Sehingga setengah mv0 kuadrat ditambah U ya di permukaan bumi, ini kecepatan EK di permukaan bumi ditambah U di permukaan bumi sama dengan 0. Nah, kita akan dapatkan V0-nya sama dengan akar 2G M per R. Jadi V0 itu kecepatan awal kita memberikan energi kinetik awal dari suatu benda untuk lepas dari gaya gravitasi bumi. Jadi didapatkan persamaan V0 sama dengan akar 2G M besar massa bumi per jari-jari bumi. Nah, kemudian dari Halliday and Resnick diberikan tabel semacam ini. Jadi untuk beberapa benda, ini planet ya, the most massive of the asteroid, ini asteroid ya, masif yang paling masif. Kemudian bulan yang bulannya bumi ya, kemudian bumi, kemudian Jupiter, matahari, kemudian Sirius B, kemudian neutron star. Masanya sekitar sekian ini, kita masukkan di sini, radiusnya sekitar sekian ini jari planet atau jari material tadi ya. Ini escape velocity yang digunakan untuk keluar dari gravitasi body yang di sini. Nah, untuk bumi itu adalah 11,2 km per detik. Jadi saya harus punya V0 itu sebesar 11,2 km per detik. Jadi kecepatan satelit, kecepatan pesawat yang saya punyai itu harus minimal 11,2 km per detik untuk escape ke velocity, untuk escape ke dari permukaan bumi, dari gravitasi bumi maksudnya. Nah, ini bisa, tentu saja ini cara yang paling perhitungan yang paling sederhana ya, karena kita menganggap bahwasanya R bumi itu adalah bola atau konstan R-nya. Oke, kemudian kita masuk ke hukum Kepler. Hukum Kepler yang menyatakan ya bahwasanya Kepler itu, atau orangnya adalah Johannes Kepler ini, dia memformulasikan 3 hukum empiris yang didasarkan studi yang mendetil terkait gerak harian planet. Ya, gerak harian planet. Jadi dia mengamati planet-planet dari tiap malam begitu ya, kemudian mencoba memformulasikannya. 1. Semua planet mengikuti lintasan berbentuk elips dengan matahari berada pada salah satu fokusnya. Hukum Kepler 1. Dan yang kedua, area yang disapu oleh planet ketika mengelilingi matahari sama untuk setiap interval waktu yang sama. Dan yang ketiga, kuadrat periode orbital planet proporsional terhadap pangkat 3 panjang sumbu semi mayor orbit planet. Jadi ini adalah 3 hukum Kepler ya, 3 hukum Kepler. Oke, kita mungkin lihat dari yang pertama dulu. Hukum Kepler itu adalah konsekuensi logis dari hukum gravitasi Newton. Yang pertama, lintasan planet berupa lintasan elip dengan merupakan konsekuensi inverse square law hukum gravitasi. Ya, jadi konsep square law hukum gravitasi yang inverse itu setiap objek yang mendapatkan gaya yang sebanding dengan 1/r kuadrat itu memiliki lintasan serupa dengan elips ini. 1/r kuadrat itu mungkin di gaya kelistrikan itu juga ya 1/r kuadrat. Nah, kemudian dalam sistem koordinat polar r theta, posisi planet relatif terhadap matahari dapat dinyatakan sebagai persamaan elips seperti ini ya. Jadi posisi planet relatif terhadap matahari, di mana matahari itu berada pada salah satu pada salah satu titik fokusnya. Kalau elips itu kan ada 2 titik fokus ya, 2 titik fokus di kiri dan di kanan, maka jarak R dari sebuah planet yang mengitari matahari di dalam titik fokusnya tadi itu dirumuskan dengan R0. R0 itu adalah jari-jari sumbu, jari-jari ke atas ya, jari-jari ke atas
dari matahari, salah satu fokusnya, dibagi 1 plus E kosinus pi ya. Jadi apa namanya, E itu adalah eksentrisitasnya ya, eksentrisitas dari sebuah nilai eksentrisitas yang merupakan apa namanya, sebuah nilai perbandingan ya, perbandingan atau perbandingan jarak terhadap titik-titik fokus dari elips itu tadi. Oke. Jadi di sini E itu tentu saja akan berubah nilainya kalau misalkan E-nya ini 0. E-nya ini 0, berarti M-nya ini berada di titik tengah di sini, maka orbitnya berupa lingkaran ya. Tetapi E ini kalau semakin besar, maka posisi M ini akan semakin ke arah tepi. Ya, semakin ke arah tepi. Kalau E-nya semakin besar, maka orbitnya elipsnya akan semakin pipih. Ya, akan semakin pipih. Kalau E itu tak berhingga, maka orbitnya akan berupa garis ya, berupa garis, kira-kira semacam itu. Oke. Dengan RO itu sama dengan A kali 1 minus E kuadrat sama dengan L kuadrat per GM besar M kecil kuadrat, dengan L itu adalah momentum sudut planet terhadap matahari. Oke, jadi ini pada sisi penjelasan elipsnya kira-kira semacam ini ya. Kemudian yang kedua, area DA yang disapu planet pada waktu DT itu sebesar, jadi kalau saya punya apa namanya planet yang bergerak mengitari, atau bumi ini ya bergerak mengitari matahari dalam satu orbit ya, maka area yang disapu planet itu berarti DA per DT ya. DA per DT kalau dari rumus di sini sama dengan setengah dari R kuadrat ya. Jarak pada saat itu d theta per dt, jadi kecepatan putaran ini R d theta per dt ini sama dengan apa namanya, kecepatan sudutnya ya, sama dengan setengah R kuadrat omega sama dengan L per 2M ya. Jadi L per 2M, maka L ini adalah konstan untuk setiap posisi di sini, sehingga kalau R-nya ini berubah secara otomatis apa namanya, omeganya juga berubah karena L-nya ini adalah konstan. Yang berarti hukum kedua Kepler setara dengan konservasi momentum sudut L. Jika kita tindak torsi yang diarahkan planet selama bergerak dalam lintasan, dl per dt itu sama dengan 0. Ya, jadi konstan ya posisi R. Karena vektor posisi planet terhadap matahari R paralel dengan vektor gaya gravitasi dari planet ke matahari. Jadi F dan R ini nilainya sama dengan 0 ya. R cross F-nya sama dengan 0 karena gaya tariknya itu ke arah matahari dan jaraknya itu ke arah planet. Jadi separalel begitu, sehingga perkalian cross-nya sama dengan 0. Dengan demikian L-nya akan didapatkan konstan ya. Oke. Jadi ini yang menunjukkan bahwasanya area yang disapu itu sama. Dan yang ketiga, dari hukum Kepler itu kita gunakan dengan menerapkan hukum Newton kedua terhadap planet ya, yang bermasa M, yang M kecil yang bergerak mengitari matahari dengan massa M besar. Pada sisi sini ini M kecil tadi bergerak melingkar dalam lintasan lingkaran, maka persamaan G M besar M per R kuadrat tadi itu sama dengan M omega kuadrat R, didapatkan bersama semacam ini, sehingga kita bisa mendapatkan hubungan antara T kuadrat dan R kuadrat. Ini dalam kajian lingkaran ya, ini dalam kajian lingkaran itu T kuadrat dan R kuadrat setara dengan konstanta di sini. Nah, di sini bisa dikatakan bahwasanya periode planet melingkar ini itu dikuadratkan setara dengan jaraknya, jarak radius apa namanya, evolusinya ya, gerak melingkarnya gitu. Jadi ini T kuadrat sebanding dengan R pangkat 3 ya, sebanding dengan R pangkat 3.
Oke, kemudian untuk lintasan yang dibuat tidak lingkaran atau dibuat tidak elips, itu pendekatannya juga sama seperti ini tadi ya. Jadi total luas lingkarannya itu mengikuti hukum R yang dimiliki oleh elips ini tadi ya. Kita akan dapatkan P kuadrat sama dengan suatu konstanta yang dikalikan dengan A pangkat 3. Nah, dengan demikian akan didapatkan suatu persamaan linier antara P kuadrat dan A pangkat 3. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan perbandingannya dengan mengamati periode putar planet tadi. Kita bisa mendapatkan kira-kira jaraknya atau semi major aksisnya. Jadi untuk planet yang mengitari bumi, yang Pluto sudah tidak planet lagi ya, tapi masih tetap terhitung saja di sini ya. Itu untuk semi major aksisnya A ini, periodenya adalah ini ya. Di bumi ini periodenya adalah 1 dalam 1 satuan tahun, Mars itu 1,88 tahun, Jupiter itu 11 tahun, dan seterusnya. Ini jarak-jaraknya, sehingga bisa diperkirakan jarak dari posisi planet pada setiap waktu ya terhadap matahari. Oke, kemudian ini konstanta nilai yang ada di tengah sini tadi ya, 4pi kuadrat per gm ini ya. Oke, baiklah, kita lanjutkan. Jadi sekarang kita bicarakan tentang satelit ya. Jadi bagaimana satelit itu mengorbit dan bagaimana energi dari satelit itu tadi. Jadi yang dinamakan satelit itu sesuatu benda antariksa yang mengitari material yang lain ya, mengitari planet yang lain atau mengitari inti dari planet yang lain. Satelit mengorbit di sekitar bumi, ini berarti ada sebuah benda satelit begitu yang mengorbit di orbit bumi akan mengikuti hukum Kepler, yakni dalam orbit elips dengan bumi berada di salah satu titik fokusnya. Jadi bisa kalian bayangkan tadi seperti gambar sebelumnya, bahwasanya salah satu titik fokus elips itu adalah bumi, kemudian satelit itu bergerak mengitari bumi. Kemudian energi mekanik satelit itu konstan dalam orbitnya, ya, konstan dalam orbitnya dan mengikuti kaidah hukum Kepler yang terjadi di situ. Ya, jadi bisa dikatakan bahwasanya energi mekaniknya itu sama dengan setengah mv kuadrat, ya, energi kinetiknya dikurangi dengan energi potensialnya. Ini adalah energi mekanik, ya, energi gerak mekanik dari sebuah satelit. Dengan tentu saja M besar adalah massa bumi dan M kecil adalah massa satelit. Jadi bisa kalian bayangkan satelit tadi bergerak dengan kecepatan konstan begitu, dengan massa yang konstan, dan kemudian membentuk energi kinetik ya, kemudian energi potensialnya dibentuk oleh graviti dari bumi ya. Jika orbit satelit lingkaran orbitnya berbentuk lingkaran dengan jari-jari adalah R, maka dari hukum Newton kita bisa ketahui bahwasanya Gm besar M per R kuadrat, ini gaya ya, gaya gravitasi sama dengan mv kuadrat per R. Ini gaya ya, juga gaya radial begitu ya. Sehingga energi kinetik EK-nya itu sama dengan setengah mv kuadrat, yaitu gmm per 2r atau minus u per 2. Jadi kita bisa katakan energi kinetiknya dibawa ke energi potensialnya sama dengan, atau ke potensialnya sama dengan minus u per 2. Ya, sehingga atau E-nya itu sama dengan minus gm besar M kecil per 2r untuk orbit lingkaran. Dan tentu saja untuk orbit elips ya, sumbu semi mayornya adalah A, maka kita bisa mengganti R ini dengan A ya, sehingga E sama dengan minus gm besar M kecil per 2A. Nah, ini kita mendapatkan energi energi dari sebuah satelit yang
bergerak ya, atau mengorbit ya di bumi. Nah, jadi kemudian kita bawa tadi energi tadi, kira-kira bagaimana kalau saya pengen menerbangkan sebuah pesawat ya dari bumi untuk menuju ke planet lain, misalkan ke planet Mars ya. Jadi kita lihat konstelasinya semacam ini. Ini adalah posisi bumi ya, bumi, kemudian ini adalah matahari, kemudian ini adalah Mars ya. Ini bumi, ini matahari, ini Mars. Coba kita baca saja dari teks yang ada di sini. Ditinjau pesawat antariksa yang berangkat dari bumi untuk menuju Mars. Jadi kalian bayangkan dari yang biru muda ini pengen terbang ke yang ungu ini, yang Mars ini. Untuk mencapai Mars, pesawat perlu diberi kecepatan awal delta V1. Ya, delta V1 ini ya kecepatan lepas ya, kecepatan lepas dari bumi. Harus diberi kecepatan lepas dari bumi tadi, sehingga dia bisa keluar dari graviti bumi. Dia keluar dari orbit ke orbit di bumi itu ya. Oke. Agar lepas dari bumi yang berorbit dengan kecepatan V1 dan akhirnya masuk ke orbit Mars. Nah, jadi agar lepas dari orbit bumi maka diberi kecepatan V1. Katakanlah orbit bumi ini adalah V1 ya, dia bergerak mengelilingi matahari. Maka harus lepas dulu dari orbit bumi, kemudian dia juga harus berusaha lepas dari orbit matahari dengan V1 ini. Jika ditambahkan dengan V1 ini tadi, sehingga dia bisa keluar dari orbit bumi yang mengelilingi matahari ini ya. Jadi yang pertama kali delta V1 ini harus keluar dari gravitasi bumi, kemudian harus ditambah dengan V1 supaya dia keluar dari orbit bumi terhadap matahari. Penambahan kecepatan pesawat relatif terhadap bumi tersebut menyebabkan pesawat mengikuti orbit elips terhadap matahari. Ya, jadi tadi kan diasumsikan bumi mengorbit non elips ya, mengorbit lingkaran begitu dengan V1, kemudian diberi kecepatan pesawatnya ditambahin kecepatan dengan V1, dia sebelumnya sudah ada delta V1, maka dia akan keluar dari orbit bumi terhadap matahari. Oke ya. Agar efisien dan dapat mendarat langsung di Mars, posisi titik terjauh orbit elips pesawat atau aphelium disamakan dengan posisi Mars saat itu. Nah, jadi ketika pesawat tadi itu bergerak keluar dari orbit lingkaran bumi terhadap matahari, maka dia akan membentuk elips yang dia akan mengorbit sesuai dengan orbit matahari ini. Maka supaya langsung sampai di Mars, itu dihitung posisi Mars itu berada di titik aphelium dari posisi matahari ini ya. Jadi dia berada di titik pas, di titik terjauh gitu pada saat pesawat sampai di situ. Sehingga waktunya pas begitu lah. Nah, oke. Kemudian disamakan dengan posisi Mars saat itu, dan posisi waktu pesawat berangkat dari bumi adalah posisi perihelium. Jadi lintasannya langsung berupa orbit yang di sini itu perihelium terhadap matahari, kemudian apheliumnya adalah di Mars tadi. Agar dapat masuk orbit Mars, kecepatan orbit elips pesawat perlu ditambah delta V2. Ya, delta V2 agar sesuai dengan kecepatan orbit Mars. Sehingga dia harus bisa mengejar kecepatan orbit dari Mars itu tadi. Oke. Nah, kemudian diasumsikan orbit bumi dan Mars adalah lingkaran sempurna sebidang. Ya, diasumsikan ini sebidang. Satu bidang yang sama begitu supaya simpel ya. Tapi kenyataannya tidak sebidang ya. Maka V1 ini harus besar akar dari GM matahari dibagi R1. Jadi ini kecepatan orbit dari kecepatan escape dari matahari, orbit matahari. Kemudian ditambah V2, jadi kecepatan orbit Mars ya. Yang pertama itu kecepatan orbit bumi, yang kedua kecepatan orbit Mars. V1 dan V2 ini. Ya, dengan MS adalah massa matahari. Ya, sehingga kecepatan pesawat di perihelion itu kita dapatkan VP sama dengan V1 ditambah delta V1, itu sudah masuk di
apa namanya, sudah masuk ke dalam Mars, kemudian harus masuk ke orbit Mars, sehingga harus ditambahkan sebesar V2, ya, ditambahkan sebesar V2. Oke ya, di mana V2 sama dengan VA tambah delta V2. Ya, delta V2 itu yang sini nih tadi ya. Oke, jadi kira-kira prinsipnya semacam itu. Kita harus menambah kecepatan sedemikian rupa sehingga kecepatan yang kita miliki atau pesawat antariksa yang miliki itu kalau ingin mengorbit bareng benda yang mengorbit itu, maka kecepatannya harus disamakan ya, harus disesuaikan dengan orbit, kecepatan orbit tiap-tiap benda itu tadi. Oke. Nah, pada orbit elips pesawat itu dipenuhi hukum kelestarian momentum sudut ya, baik di perihelium maupun di aphelium, yaitu MVR ya di 1 sama dengan MVA yang di R2 ya. Jadi yang seperti ini, yang ini MVR yang R1 di sini, yang ini MVA yang di R2 di sini nih. Ini R2, ini R1 ya, karena untuk R1 ini orbit bumi, yang R2 ini orbit Mars. Kemudian kelestarian energi mekanik di perihelium dan di aphelium, di posisi bumi dan posisi Mars itu harus sama energi mekaniknya. Yang pertama itu adalah energi kinetik di pesawat yang ada di perihelium itu dikurangi dengan apa namanya, energi potensial ya di bumi ya. Kemudian yang ini energi kinetik di aphelium di posisi di Mars, yang ini apa namanya, energi potensial matahari pada R2, yang ini matahari pada R1. Oke, sehingga kita bisa akan didapatkan besaran dari VA adalah sekian dan VP adalah sekian. VA itu adalah kecepatan orbit di aphelium ya, kecepatan orbit Mars, yang VP adalah kecepatan orbit bumi. Oke, dengan demikian kita bisa juga mendapatkan delta V1 dengan nilai sekian dan delta V2 dengan nilai sekian. Oke, kemudian kalau sudah didapatkan ini kan apa namanya, sudah bisa diperkirakan ya, sudah bisa diperhitungkan ya, dengan memasukkan data sumbu semi mayor bumi dan Mars ya, berupa R1 sama dengan 15 kali 10 pangkat 10 meter dan R2 sama dengan 22 kali 10 meter, yang R1 ini adalah sumbu ordinat, apa namanya, sumbu semi mayor dari bumi mengorbit matahari. Kemudian yang R2 ini adalah sumbu semi mayor Mars yang mengelilingi matahari ya. Dimasukkan juga massa matahari 1,98 kali 10 pangkat 30 kg dan nilai percepatan atau nilai konstan secara gravitasi G adalah sekian, maka diketahui delta V1 mendekati 2,9 ribu km per sekon dan delta V2 2,6 ribu km per sekon. Oke ya, dari apa namanya, didapatkan nilai delta V1 dan delta V2 atau nilai apa namanya, kecepatan orbit di bumi dan kecepatan orbit di Mars untuk pesawat itu tadi. Nah, dari orbit elips pesawat juga dapat diketahui bahwa untuk mencapai Mars dari bumi diperlukan waktu sebesar setengah periode orbit. Jadi kita dengan cara semacam ini kita sudah bisa mendapatkan persamaan orbitnya. Dari situ kita bisa menghitung waktu jalannya atau waktu apa namanya, waktu berjalannya ya untuk mengelilingi orbit itu. Karena orbitnya berbentuk elips, maka dari ini dihitung ini adalah posisi aphelium dan periheliumnya atau ujung-ujung dari elips, maka dipakai saja nilai setengah ya, setengah dari waktu atau periode elips, sehingga didapatkan nilainya sekitar 0,7 tahun ya. 0,7 tahun itu sekitar 7/10 kali 12 ya. Jadi 7 kali 1,2 sekitar 8 ya, 8,4 bulan ya, 8,4 bulan kira-kira semacam itu. Itu perhitungan apa, disederhanakan kalau pesawat bergerak dari bumi menuju ke Mars.
itu butuh sekitar 8,4 bulan. Oke, kemudian nanti silahkan bagi yang tertarik dengan perjalanan luar angkasa ini bisa lebih mendalami sendiri persamaan yang lebih real begitu maksudnya ya. Jadi bukan persamaan pendekatan, tetapi dengan melibatkan beberapa variabel atau parameter yang benar dari planet-planet tadi. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan gravitasi Einstein. Ya, yang pertama dulu kita mengenal gravitasi Newton. Ini kemudian ada gravitasi Einstein. Kalau di gravitasi Newton itu kita masih menganggap bahwasanya gravitasi itu ya arahnya konsisten ya, menuju ke satu titik. Arahnya adalah tetap sampai di titik tabulingga pun arahnya dia akan menuju ke titik di mana pusat massa itu berada. Tetapi untuk kalau pusat massanya tadi itu ada banyak, mestilah saja saya bisa menggambarkan bahwasanya arah gravitasi atau medan gravitasi itu tadi bisa seperti berbelok-belok ya, seperti perubahan atau seperti konstelasi dari planet yang ada. Apalagi planet tadi juga ikut bergerak. Ya, planet itu bergerak sehingga sebenarnya medan gravitasi ini juga berubah sebagai fungsi waktu ya, sebagai fungsi waktu. Nah, salah satu orang yang menjelaskan cukup bagus tentang fenomena ini dikenal dengan Pak Einstein ya, namanya Pak Einstein. Dia memerlukan teori tentang gravitasi Einstein. Ini dituliskan, teori gravitasi Einstein adalah salah satu pencapaian terbesar di abad ke-20 dalam bidang fisika. Teori ini dipublikasikan tahun 1916 dan menjelaskan bahwa apa yang kita lihat sebagai gaya gravitasi dan gerak benda, karena gravitasi sesungguhnya diakibatkan oleh kelengkungan ruang waktu akibat keberadaan benda bermassa. Ya, jadi kita bisa bayangkan kalau saya buat sebuah medan gravitasi begitu, karena ada benda-benda yang terserak di angkasa luar sana, maka benda-benda tadi akan membuat medan gravitasi tadi berkelok-kelok sesuai dengan posisi benda itu berada. Oke. Dalam teori gravitasi Einstein, ruang dan waktu terjalin tak terpisahkan membentuk ruang waktu, jadi dimensi 4. Dan ini kelihatannya pendekatan yang paling pas ya, karena planet tadi juga ikut bergerak sebagai fungsi waktu, dan medan yang dihasilkan juga ikut bergerak atau berubah-ubah sebagai fungsi waktu. Oke. Nah, medan itulah yang dicoba, mestinya medan tadi akan menjalar kemana-mana, kemudian akan dicoba untuk ditangkap di bumi ya, lewat sebuah instrumen untuk menangkap gerakan mikro dari graviti tadi yang ada di luar angkasa. Jika dibayangkan bahwasanya ruang waktu itu sebagai lembaran karet, maka ketika terdapat benda masif, maka lembaran ruang waktu akan melengkung mengikuti geometri benda masif tersebut. Jadi misalkan semacam ini ya. Kalau yang Newton sebelumnya itu hanya semacam ini, tetapi ketika masuk ke gravitasi Einstein itu diasumsikan semacam ini. Ya, jadi medan gravitasi itu bentuknya tidak lagi linear semacam ini, tetapi melengkung karena adanya massa di situ ya, massa gede di situ ya. Oke, kemudian ini penjelasannya. Dalam gravitasi Newton, dua buah apel yang jatuh dari suatu ketinggian akan memiliki lintasan konvergen, makin mendekat dengan arah menuju pusat bumi, ya seperti gambar di atas ini. Tetapi dalam gravitasi Einstein, kedua buah apel akan mengikuti kelengkungan ruang waktu di sekitar bumi dengan lintasan yang konvergen juga. Nah, jadi dia lintasannya itu tidak linear seperti di Einstein, seperti di Newton, tetapi dia mengikuti sistem ruang waktu yang ada di situ, sistem medan gravitasi yang ada di situ ya. Ya, jadi di sini perbedaan yang mencolok hanya benda yang bermassa yang dipengaruhi oleh gravitasi Newton, tetapi dalam gravitasi Einstein, benda yang tidak bermassa pun, misalkan cahaya, akan dipengaruhi oleh gravitasi juga karena bergerak dalam ruang waktu yang melengkung oleh gravitasi. Ya, jadi yang dibayangkan di sini
apa namanya, dalam gravitasi Newton itu hanya benda yang punya M saja yang akan kena gaya gravitasi, tetapi ternyata di dalam gravitasi Einstein ini tidak hanya benda yang tidak punya M pun akan kena, ya, karena dia bergerak. Jadi dia bergerak, sehingga konsep ruang dan waktu dalam gravitasi Einstein ini akan berpengaruh terhadap setiap material yang bergerak sebagai fungsi waktu. Kira-kira semacam itu idenya. Nah, kemudian ada di gambar yang di atas di sini nih tadi. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat langit, kita melihat sebuah bintang. Bintang itu menurut gravitasi Einstein, bintang itu bisa berada tidak tepat di titik itu. Padahal menurut Newton ya tetap di situ itu, tetapi tidak berada di titik itu. Dan juga kita bisa mengetahui bahwasanya bintang, cahaya yang kita lihat sekarang itu tergantung jaraknya ya. Misalkan saja jarak bintang dengan posisi di bumi itu misalkan 1 tahun cahaya, maka cahaya yang kita lihat sekarang ini adalah sebenarnya cahaya 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu, dan posisi bintang tadi mungkin sudah tidak berada lagi di situ. Oke ya, ini idenya kira-kira semacam itu. Ini saya bacakan untuk gambar yang di atas ini. Cahaya bintang-bintang yang sebenarnya di belakang matahari atau bintang lain yang masif akan dibelokkan di sekitar matahari, dan selanjutnya dapat dideteksi oleh pengamat di depan matahari. Jadi sebenarnya kalau menurut Newton kan nggak bisa ya, cahaya itu akan langsung menembus matahari, ya nggak bisa ya. Tapi ketika menurut ruang dan waktu Einstein tadi itu ternyata sinar itu dibelokkan. Jadi ini ada galaksi di sini, kemudian ini matahari, itu yang diterima di bumi itu dibelokkan begini. Cahayanya adalah cahaya yang sudah terbelokkan oleh konsep ruang waktu dari Einstein tadi. Oke. Jadi apa namanya? Posisi bintang menjadi seperti tidak tepat di belakang matahari. Jadi posisinya itu berbeda. Kalau kita perhatikan di sini berarti posisinya kelihatannya seperti di sini nih. Ya. Ke arah di mana arah sinar itu datang ya. Fenomena ini disebut gravitational lensing. Ya. Benda masif berperilaku seperti lensa yang dapat membelokkan cahaya yang melintas di sekitarnya. Oke ya. Kemudian yang gambar di bawah ini itu contoh gravitational lensing yang lain. Pada gambar yang diperbesar terdeteksi beberapa supernova atau ledakan bintang yang sebenarnya berasal dari satu supernova yang sama, yang berada di belakang bintang masif. Jadi misalkan seperti ini, itu bisa dilihat dari beberapa titik, itu ternyata cahayanya bisa datang dari sana, dari sana, dari sana. Jadi kelihatan seperti halo gitu ya, beberapa halo, tahu ya, halo itu fenomena cahaya yang melingkar begitu, yang berasal dari satu, karena kayak semacam efek lensing ya, efek difraksi dari cahaya tadi. Fenomena ini ditangkap pertama kali menggunakan Hubble Space Telescope, teleskop besar yang Hubble yang dikenal dengan Hubble Space ya. Oke. Gambarnya semacam ini. Jadi didapatkan ada 4 ledakan bintang yang itu dipercaya berasal dari satu bintang, tetapi karena adanya lensing dari gravity lensing itu tadi, sehingga ada beberapa ledakan begitu di seputar pusat dari tata surya ya, pusat tata surya yang lain. Nah, kemudian hampir 1 abad setelah publikasi teori gravitasi Einstein, 100 tahun sesudahnya, salah satu prediksi terpentingnya telah diverifikasi melalui deteksi langsung, yaitu deteksi gelombang gravitasi yang merambat pada ruang waktu akibat benda-benda yang dipercepat. Ya, jadi sudah dibuat sebuah alat instrumen untuk merekam medan gravitasi atau gelombang gravitasi, diistilahkan semacam ini ya. Tahun 2015 misalkan itu terdeteksi gelombang gravitasi akibat 2 black holes yang bergerak saling pilin dan akhirnya bersatu. Jadi ini gambarnya, contohnya semacam ini. Jadi ada 2 massa supermasif ya, dikenal dengan black hole, itu massanya tak berhingga, benda yang massanya tak berhingga, sehingga dia akan menarik
semua material di sekitarnya, sampai cahaya pun akan tertarik ke dalamnya, sehingga dikenal dengan nama black hole. Ya, black hole tadi bergerak, ya, bergerak saling memilin, sehingga otomatis medan gravitasi Einstein yang ada di situ akan berubah, dan medan gravitasi tadi akan memberikan signal sampai kemana-mana, sampai ke seluruh ke seluruh jagat raya, ya. Kemudian direkam dengan sensor interferometer laser, ya namanya, ya. Oke, jadi semacam ini ada dua arah begitu, yang dimana kalau ada gelombang atau ada perubahan gravitasi minor di lapangan ini, itu akan ada denyutan pelan gitu, ya. Denyutan pelan yang akan bisa dibaca oleh laser, ya. Laser yang ditembakkan ke arah sana sekitar 3 atau 4 kilo begitu. Kemudian ketika pantulan dari laser tadi akan berbelok, itu diasumsikan itu adalah gelombang gravitasi. Jadi ada lendutan gravitasi begitu di dua titik yang berbeda. Jadi ada gelombang gravitasi yang membuat gaya tarik gravitasi di seputar itu akan berubah, yang menimbulkan posisi kedua titik itu juga akan berubah. Deteksi gelombang gravitasi dimungkinkan dengan menggunakan observatorium interferometer laser skala besar. Ya, namanya adalah Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory atau LIGO, yang ada di dua tempat, keduanya di United States, ya, di Louisiana sama di Hanford. Sama ada satu yang di Italia yang namanya adalah Virgo. Dari observasi gelombang gravitasi ini, massa objek yang berinteraksi, massa yang besar khususnya, itu dapat diketahui. Begitu juga hasilnya setelah proses merger selesai. Banyak hal yang akhirnya dapat terungkap dengan menangkap gelombang gravitasi bumi ini. Oke, jadi mungkin bagi kalian yang tertarik, itu bisa lebih mendalami apa itu LIGO dan bagaimana observatoriumnya. Ini kira-kira gambarnya semacam ini, ya. Ada, ya, ini 3 km, ada yang 4 km, kemudian laser ditembakkan, kemudian diterima baliknya. Jadi dilihat pergeseran laser itu tadi. Kalau lasernya bergeser, berarti ada sebuah gelombang yang bisa memutarkan arah laser itu tadi. Kecuali adalah gelombang gempa, ya, gempa juga membuat sesuatu bergerak, tetapi ini harus terkoreksi dengan gelombang gempa itu tadi. Oke. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.